Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala ali ahli syarqi wal gharb. Amma ba'du. Para ulama, para kiai, para asatidz, mobil khusus yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati, guru kita Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Wahyudi Abdul Majid beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Yusuf Syauhari Hersi, guru kita Mukarram Muhtaram Ustaz Haji Nur Hasan, para asatidz, para hujjah, para orang tua, mohon maaf yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kiranya mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu. Malam ini tarawih kita sudah memasuki malam yang ke berapa, Bu? Berarti Ibu hitungin tarawihnya, hitungin duitnya, hitungin dapat baju barunya adalah. Malam ini kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung? Sebab kita menyambut bulan suci Ramadan ini yang sudah memasuki malam yang ke-13. Kita masih semangat bertabaruk kepada Allah. Kita masih semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Sebab memang inilah tugas kita umat Islam untuk menjaga bulan suci Ramadan ini. Sebab kenapa ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, ada dialog. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatan. Sungguh aku telah berikan kepada umatku, yaitu umat Nabi Muhammad, dua cahaya agar supaya apa? Tidak terancam dalam dua kegelapan. Faqala Musa, maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, Man nurani ya Rabb? Apa dua cahaya itu ya Rabb? Faqala Allah Ta'ala, Allah menjawab, yang pertama nurun Ramadan, yang kedua wa nurul Quran. Yang pertama apa Pak? Nurun kelihatan nggak gantungnya Bu? Yang pertama adalah nurun Ramadan, cahaya Ramadan. Beruntung kita ini malam Ramadan, kita bertakarub kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bersujud kepada Allah. Sebab kenapa? Ramadan malam yang suci, bulan yang suci, yang bersih, yang agung, penuh dengan keberkahan.
saya. Kayaknya anak-anak sekarang ini berani bunuh-bunuh orang, bikin kacau, betul nggak? Orang nggak salah apa-apa dibacok, nyawanya hilang. Semalam di Bakate dekat Masjid Al-Abidin habis tawuran, gangster sama warga. Ini udah di mana-mana nggak nyaman. Aturan ibu-ibu habis sholat tarawih, dia mau ke pasar belanja nyaman, enak, dengerin orang baca Quran. Sekarang jadi ngeri, betul nggak? Jadi ngeri, jadi nggak nyaman sekarang ini. Kalau bahasa anak sekarang jadi parno. Saya ditanya waktu pulang, habis ngisi acara, saya contoh peci saya contoh kain saya pakai tanah apa itu. Saya naik motor, ponakan diberhenti sama warga. Berhenti bang. Kenapa bang? Ente gangster ya? Begitu katanya. Gangster katanya. Ditar puluh kenapa? Di sini habis kejadian. Saya jawab, saya bukan gangster. Jadi geng apa? Geng buntut saya kan. Jadinya geng. Sekarang ini miris. Aturan Ramadan ini indah, Ramadan ini nikmat, Ramadan ini untuk mendekatkan diri kita hanya kepada Allah, dibikin hancur oleh orang-orang yang memang mengganggu aktivitas umat Islam. Aturan Ramadannya indah, Ramadannya nikmat, tarawihnya sejuk, tarawihnya khusyuk, baca Qurannya khusyuk. Ada segelintir oknum-oknum yang ingin mengganggu aktivitas umat Islam agar supaya nggak khusyuk di bulan Ramadan ini. Dibikinlah bagaimana agar supaya anak-anak muda kita yang umur 14 tahun, 25 tahun dibekali beliau agar supaya membuat onar di seluruh Jabodetabek ini, agar supaya apa? Tidak khusyuk umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan. Indah Ramadan, nikmat Ramadan. Bagi diri kita yang tahu kenikmatan bulan suci Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya saja umatku itu tahu apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, pasti umatku itu menginginkan tiap tahun bulan suci Ramadan. Nggak ada bulan Muharram, nggak ada bulan Syawal, nggak ada bulan Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak ada. Pasti menginginkan bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, aku mah kagak pengen bisa tiap tahun Ramadan begitu. Nggak mau. Kenapa? Puasa mulu mah. Puasa mana ada orang Islam. Kalau mau masuk Ramadan dia hormati. Biasanya kalau habis sholat subuh ngopi, rokok di Samsung 6 bungkus, pisang goreng 10 piring, sama kopinya setengah kan nikmat banget ini. Ya Allah, gua udah perih, perut gua jam 8 udah perih, jam 10 makin perih, juhur aja juhur dikata aja maafin, dia pun pakai pojokan. Pertama cahaya Ramadan. Yang kedua apa? Wa nurul Quran, cahaya Al-Quran ini. Al-Quran pedoman hidup kita, Al-Quran pegangan kita. Ramaikan masjid dengan bacaan Quran, ramaikan musola dengan bacaan Quran. Sekarang ini sepi, masjid sepi, musola sepi. Lebih banyak sekarang ini anak-anak muda kita pada nongkrong di DKP. Makin pagi makin penuh. Sekarang banyak anak muda tawuran jadinya sepi sekarang di mana-mana. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
yaitu Al-Qur'anul Karim. Fa'inna lahum ma'isyatan dhanka, pasti diberikan penghidupan yang sempit, sempit di dunia, sempit di akhirat. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti orang-orang yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'anul Karim, dikumpulkan, dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qul rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka bertanya ke yang buta, ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku ini dalam keadaan buta, ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal dulu mata saya bisa melihat, mata saya jelas, ya Allah, melihat apa saja. Jawab oleh Allah, qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Dijawab oleh Allah, memang dulu matamu waktu di dunia bisa melihat, tapi matamu waktu di dunia nggak pernah digunakan untuk melihat Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Bu, baca Quran berapa kali kan, Bu? 15 kali kan? Ini kalau dari 15 kali makan, ya Allah baru masuk malam yang 13 Ramadan dengan duit kasih 10 juta duit. Jadi kita tuh kalau hantam udah 15 kali, ini kadang-kadang nama suruhnya itu apa? Oh, saya mah hafal Al-Quran itu udah berapa kali-kali saya mah. Ya, tadi doang, nggak bisa. Itu doang, nama-nama suruhnya doang di apa? Diapalin, dibacanya kan? Ya. Ini masuk Ramadan, bulan Quran diambil di lemari, dikepit tapi susah, saking leher-lehernya. Malam pertama doang, kedua, ketiga, keempat, Quran dipegang, masuk aja pertengahan Ramadan, Pak. Ini kita bersedih di pojokan, kita tanya, ngapa Senin, ngapa makin manjat masak Ramadan kayak semangat bisa kawin kita, udah masuk pertengahan Ramadan, tapi udah potong macam gitu. Ya Allah, jadi diberi baju lepas. Yang kedua, wal-Qur'an. Sekarang ini sejak kita baca Quran, rajin kita mengkaji Al-Quran, anak-anak kita tuh, bapak ibu yang punya anak, yang udah ABG jagain anak-anak kita, anak, daripada kau ngayap nak di bulan suci Ramadan, kau datang ke masjid, kau datang ke musola, ramaikan satu masjid, ramaikan ke musola, baca Quran, kaji Islam. Kenapa? Kalau ada orang-orang non-Islam melihat anak muda pakai baju, pakai baju koko, pakai sarung, rajin baca Quran, rajin mengkaji agama-agama Islam, ajaran-ajaran Islam, mereka kepalanya puyeng. Oh, puyeng. Makanya kalau ada kiai, ada ustaz ngajarin anak muda, mari belajar Al-Quran, mari belajar agama Islam, diajarin tata cara sholatnya. Bapak-bapak harus dukung, ibu-ibu punya anak harus dukung. Jadi kalau anak nggak tarawih didiemin, anak nggak sholat, anak nggak baca Quran, didiemin, apalah arti bulan suci Ramadan ini, ya Allah, ya Allah. Maka kenikmatan nggak ada. Kenikmatan nggak ada bagi orang-orang yang hanya berlalu saja bulan suci Ramadan ini, mumpung masih berada di babur rahmah ini, di pertengahan 10 Ramadan ini. Mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa Allah masih berikan kita kesehatan, panjang umur, betul nggak?
Betul nggak? Coba kalau udah sakit, kalau udah sakit bu, kita udah telepon di rumah sakit, ya Allah makan pakai selang, minum pakai selang, kencing pakai selang, berbaring kita di rumah sakit. Ya Allah indah banget itu imam baca Qurannya, baca surahnya, nikmat banget. Betul nggak? Bilangnya saya rindu, kangen pengen sholat taraweh. Kenapa? Karena udah dikasih sakit. Coba kalau udah kagak dikasih sakit, ya Allah, ibadah nggak mau, baca Quran nggak mau, sholat nggak mau. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kita mumpung masih sehat, mumpung masih sehat, isi Ramadan. Kenapa? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan bu. Nggak ada jaminan kita tahun depan akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Kenapa? Kemarin saudara kita masih sehat, masih terawih bareng kita. Sekarang sudah nggak bareng-bareng lagi. Betul nggak? Betul nggak? Ibu bapak kita yang tahun kemarin masih bareng kita tarawih. Tahun ini udah nggak bareng-bareng lagi dengan kita. Kenapa? Beliau lebih dulu menghadap Allah. Ini kita yang masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Gunakan diri kita ini, isi masjid, isi musola, berduyun-duyun. Untuk apa? Sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Kita buka puasa dengan banyak-banyak. Buka puasa mantap. Di meja lontong ada, bakwan ada, es buah ada, nasi ada, paus yang lengkap semuanya. Jam 6 kurang 5 menit dia macam. Awas lo ya bapak, awas lo ya lontong, awas lo ya ayam dan lain sebagainya dan kawan-kawan. Masuk maghrib buat semua. Masuk maghrib, Allahu Akbar, nggak pakai doa, pas benar. Dia minum tuh sekuatnya, dia minum es sirupnya, dia makan lontong, dia makan bakwan. Udah selesai dia nyentuh nasi, dia makan sepiring lontong. Ya Allah, maghrib dia kagak sholat. Kenapa? Lagi jenang ya depan rumah. Itu enggak, karena katanya mungkin sekedar saja kita berbuka puasa pakai kurma, dilanjutkan dengan air putih begitu nikmat. Tapi sholat tarawih baru kita makan, betul nggak? Betul nggak? Kan agak macam kita kan, macam model kita, model kita. Oleh karena itu, mumpung Allah masih berikan kesehatan, panjang umur, kita gunakan, kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para asatidz kita, para orang tua kita, dan kita semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki kita, mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan kita ini orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.